Didera kritik bertubi-tubi soal menurunnya pelayanan medis hingga hutang obat kepada distributor belum dibayar. Dan berita tentang obat kadaluarsa yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara membuat manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang harus putar otak. Padahal, rumah sakit ini sendiri sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Pertanyaannya, apa yang menjadi strategi mereka untuk menyikapi stigma negatif tersebut? Tim Gazetoba News datang ke RSUD Sidikalang untuk menelusuri strategi mereka, dimulai dari permasalahan tentang ketertutupan rumah sakit, stok obat-obatan, dan obat untuk pasien BPJS. Untuk menyikapi stigma bahwa keterbukaan di Rumah Sakit Umum Sidikalang sedikit terkesan tertutup, ternyata tidak seperti apa yang dipikirkan oleh beberapa pihak. Kita mencoba menyampaikan aspirasi masyarakat melalui manajemen Rumah Sakit Sidikalang, dan ternyata kita dilayani dengan baik, sehingga publik tercerahkan dengan apa yang kita lihat saat ini, terkhusus stok obat yang sudah ada. Saat ini kita berada di gudang obat Rumah Sakit Umum Sidikalang, di mana beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa kondisi keberadaan obat-obatan di Rumah Sakit Umum Sidikalang kehabisan stok. Bahkan ada yang mengatakan bahwa obat-obat yang kadaluarsa digunakan. Untuk memastikan situasi dan keberadaan sesungguhnya terkait dengan informasi tersebut, kita akan coba berbincang langsung dengan apoteker penanggung jawab di gudang obat Rumah Sakit Umum Sidikalang. Selamat siang Pak, dengan Pak Humala, Pak. Pak Humala, bisa dijelaskan Pak, seperti apa stok obat saat ini yang ada di gudang farmasi Rumah Sakit Umum Sidikalang? Stok obat di gudang Rumah Sakit Umum Sidikalang, Pak, masih sampai saat ini memenuhi, cukupi. Dan kalau mengenai obat-obat bercampur dengan obat ED, tidak ada, karena sistemnya stop per akhir bulan. Apa yang bisa Ibu sampaikan kepada publik sehingga opini publik bisa tercerahkan dengan situasi? Biasanya kita di akhir bulan kita melakukan stok nem, di mana stok nem itu kita menghitung ketersediaan obat di akhir bulan itu, dan sekalian juga kita memeriksa apa aja obat yang mendekati ED di tahun 2020 dan kita tempatkan di sini. Jadi kemungkinan untuk bercampur itu tidak ada. Jadi ini daftarnya kita berikan ke dokter sebisa mungkin. Ini dulu didahulukan dipakai. Artinya ini obat-obat yang sudah expire? Belum. Oh belum, yang Iya. tahun ini masih oke. Yang expire sampai saat ini tidak ada. Artinya opini publik yang mengatakan itu obat expire ada dikasih ke pasien itu terbantahkan. Dan ibu menyanggah itu. Iya. Apa yang ingin Ibu sampaikan sebagai penanggung jawab? Saya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik di Rumah Sakit Umum Sidikalang ingin menyampaikan bahwa opini publik yang menyatakan bahwa di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Sidikalang beredar obat-obat ED yang diberikan kepada pasien, bahwa itu tidak benar. Karena ketersediaan obat kita di gudang sampai saat ini mencukupi untuk kebutuhan pasien-pasien kita di rumah sakit, dan obat-obat ED sampai saat ini tidak ada. Ada kendala yang dialami oleh rumah sakit dalam hal mengorder obat? Kendalanya sih karena histori hutang 2000 mulai dari 2016 sampai di 2019, artinya mungkin para distributor besar membuat kesepakatan seperti semacam kesepakatan bahwa kita harus
cash dulu, pembayaran obat, baru obat itu bisa didatangkan. Nah ini untuk pelayanan ke pasien, pelayanan pasien rawat inap di sini kita tempatkan sesuai tadi dengan pemilihan tadi dari gudang tadi, stock of name tadi, kita tempatkanlah di sini obat-obat yang didahulukan untuk dipakai. Seperti ini. Kan ide langsung kita pisahkan dia. Ide November 2020, ini 2021, dan kita pisahkan dia juga. Jadi urutannya lebih dulu yang ide kita buat, kemudian ini 2021, ini 2022. Jadi kemungkinan terjadinya pemberian obat yang kadaluarsa itu kita bantah. Sistemnya FEVO. Kita telah mendengar bagaimana strategi RSUD Sidikalang untuk menghadapi kritik-kritik tentang penurunan pelayanan, masalah utang obat dan isu obat kadaluarsa, masalah pemberian obat kepada peserta BPJS, serta apa yang menjadi harapan dari RSUD ke depannya. Sekarang, bagaimana tanggapan dari masyarakat sendiri? Apa yang menjadi penilaian mereka tentang rumah sakit ini? Dan apa yang menjadi harapan mereka? Bagaimana pelayanan rumah sakit saat ini? Bagus lah, Ada perbaikan? ada, Soal obat gimana? ya bagus nih. Apa yang Inang harapkan? Yang saya harapkan itu ialah alatnya para rekam medik gitu biar lengkap lah untuk pemeriksaan bagian dalam gitu. Aku sebetulnya nggak sering nama di sini. Iya. Jadi mungkin mungkin sarana prasarana aja sering untuk lampu toilet mati nggak diganti. Oh. Gorden itu saya lihat kan harusnya 2 itu membatas itu. Harusnya 4 ya. Ini kan cuma 2 terus depannya kosong itu nggak ada depannya. Saya nama di rumah sakit Murni Teguh, dia harus ketutup semua itu dengan pasien lain gitu. Ini enggak, di sini Ya, sudah bantat. kan 2 doang. Sarana prasarana Pak ya? Oke. Kalau pelayanan ya udah bagus. Aktif ada perawat juga kalau kita ada keluhan sedikit langsung cepat. Oh iya. Dokter-dokter juga bagus. Obat gimana Pak? Obat udah bagus lah. Cuman saya kan kebetulan dulu jantung di Murni Teguh, karena spesialis jantung dari sini saya pindah ke sini. Obatnya sama. Karena perubahan dikit aja, tapi saya baca di internet itu sama. Sama isinya? Isinya sama. Oh. Cuman namanya doang. Sudah tersedia di rumah sakit ini? Sudah. Oh iya. Ada saran Bapak, ada hal lain yang bisa Bapak Itu aja sampaikan untuk pelayanan kalau dari publik? saya pembatas itu kita dengan pasien yang lain, karena kan pasien yang lain itu sakitnya beda dengan kita. Iya. Batuk-batuk lah segala macam kan kita mau, jadi kalau tanpa pembatas itu agak riskan jadinya. Iya. Mohon itu saran perasaan aja yang Setelah permasalahan mengenai ketertutupan rumah sakit, stok obat-obatan, serta obat untuk pasien BPJS, tim Gazetoba News mencoba untuk menelusuri strategi rumah sakit dalam menangani permasalahan utang obat dan hubungan dengan distributor obat dengan mewawancarai Direktur Rumah Sakit Sidikalang, Dr. Sugito Panjaitan. Berikut kita simak wawancara tersebut. Untuk obat-obatan kita usahakan semuanya tersedia di rumah sakit kita ini. Jadi untuk pasien itu kita harapkan tidak membeli dari luar negeri, baik itu pasien BPJS maupun pasien umum. Kita akan usahakan tersedia semua di rumah sakit. Untuk utang-utang tahun lalu kita sudah usahakan untuk membayarkannya semuanya dengan jumlah sekitar 5,8 miliar juga kita bayar yang tahun lalu. Untuk tahun ini kita telah membayar sampai bulan 6 obat dan bahan habis pakai obat kita. Jadi kita harap kita akan membeli obat dan barang habis pakai obat langsung ke distributornya, dan kita usahakan dia dengan sistem e-katalog agar harganya pun bisa terjangkau. Setelah terbayar, kita harapkan pihak distributor mau bekerja sama dengan kita kembali dengan baik. Mereka bisa memberi kita
obat-obatan yang bisa kita beri melalui sistem e-purchasing atau e-katalog. Jadi kita tidak kekurangan lagi obat dan bahan habis pakai obat. Soal obat yang terekspos hal kadaluarsa, apa sikap dan langkah rumah sakit? Untuk obat-obat yang kadaluarsa sesuai dengan temuan BPK bahwa itu telah dilakukan pemusnahan, telah melalui proses yang cukup panjang, melalui tim dari pemerintah Kabupaten Dairi. Jadi obatnya dan bahan bakar obat sampai dengan yang tahun 2017 telah kita musnahkan. Kami berharap kedepannya masyarakat Dairi dapat kami layani dengan baik, melayani dengan hati. Jadi kalau masyarakat Dairi masih ada yang mohonlah memberitahu kami melalui kotak saran maupun melalui kuesioner hal-hal yang kurang yang telah kami lakukan, sehingga ke depan semua masyarakat dapat terlayani dengan baik. Kunjungan tim Gajah News ke RSUD Sidikalang memberikan pencerahan tentang keterbukaan rumah sakit, bagaimana strategi rumah sakit dalam menghadapi kritik dan isu yang beredar, serta pendapat dari masyarakat tentang pelayanan rumah sakit. Kita berharap rumah sakit Sidikalang semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Dairi. Dari Sidikalang, Gajah News melaporkan.